Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hierarki memori. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa sih itu perangkat penyimpanan. Nah, perangkat penyimpanan itu adalah sebuah perangkat yang umumnya digunakan untuk menyimpan data-data yang sedang, akan, atau sedang diproses pada sebuah komputer. Perangkat penyimpanan itu sendiri juga terdiri dari ada berbagai macam ya. Yang pertama ada register, cache atau cacek, memori utama, perangkat penyimpanan internal, eksternal, dan yang terbaru itu namanya penyimpanan awan. Nah, di sini langsung saja kita masuk. Yang pertama itu ada hierarki memori. Hierarki memori itu adalah sebuah perangkat yang gunanya untuk memisahkan atau mengklasifikasikan penyimpanan komputer pada sebuah struktur. Hierarki memori ini juga didasarkan pada kecepatan atau penyimpanan yang juga dipertimbangkan kompleksitas dan kapasitas penyimpanannya dan performanya itu cukup baik, cukup tinggi. Nah, kemudian ini dia ada ilustrasi dari hierarki memori itu. Pertama ada CPU atau register, kemudian cache memori, penyimpanan memori, terus kemudian ada main memory, lanjut ada secondary memory atau mass storage. Nah, hierarki memori ini juga terdiri dari beberapa karakteristik ya, yang diantaranya yang pertama itu ada dari kecepatan. Nah, kalau dari kecepatan itu dia semakin ke atas maka kecepatannya juga semakin cepat. Nah, begitu juga sebaliknya, jadi dia kalau ke bawah itu akan semakin lambat. Kemudian yang kedua itu ada dari segi kapasitas. Nah, kalau kapasitas ini dia semakin ke atas semakin kecil, tapi kalau kebalikannya dia semakin ke bawah itu semakin besar. Kalau dari segi harga, nah dari segi harga dia semakin ke atas kapasitasnya, maksudnya kualitasnya semakin ke atas, maka harganya juga semakin mahal sesuai. Tapi dia kalau yang performanya atau kapasitasnya itu yang biasa-biasa saja, berarti harganya juga lebih murah. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Kurnia, NPM 2109-1024, jurusan Sistem Informasi 2B. Nah, materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu tentang cache. Apa sih itu cache? Cache adalah salah satu memori yang terdapat di dalam komputer. Cache merupakan sebuah memori komputer volatile yang berukuran kecil. Cache ini menyediakan data akses yang berkecepatan tinggi. Cache merupakan memori yang tercepat setelah register. Apabila ketika prosesor meminta sebuah data, lebih cepat jika data itu sudah tersedia di dalam cache. Cache memori terbagi menjadi beberapa level, yaitu pada level pertama merupakan memori cache yang secara langsung dibangun di dalam sebuah prosesor. Dari sekian banyak kategori cache level 1 inilah yang paling cepat karena cache ini sudah dirancang sedemikian rupa. Cache level 1 juga memiliki memori yang terbatas. Pada teknologi mikroprosesor yang terbaru, cache level 1 ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama untuk menyimpan data program, dan yang kedua yaitu untuk menyimpan instruksi yang akan digunakan oleh sebuah prosesor itu gitu. Cache level 2 merupakan cache memori yang lokasinya itu terletak di luar core prosesor. Fungsi cache level 2 ini yaitu untuk menjembatani memori yang memiliki jarak tempuh yang relatif panjang. Cache ini juga membantu untuk mengurangi waktu akses dari sebuah data khususnya pada waktu tertentu, di mana data tersebut telah diakses sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya cache level 3, yaitu merupakan cache yang paling besar kapasitasnya. Namun cache ini juga
merupakan cache yang paling lambat di antara cache-cache yang lainnya. Kenapa? Karena cache level 3 ini merupakan cache yang paling spesial yang digunakan oleh prosesor itu dan biasanya terletak pada motherboard. Nama saya Sri Rezeki Sukani. Di sini saya membawakan materi memori utama. Memori utama di dalam sebuah komputer sering disebut dengan RAM atau Random Access Memory. RAM diketahui sebagai bagian dari sebuah komputer yang menyimpan sistem operasi software, aplikasi, dan informasi yang digunakan oleh prosesor. RAM merupakan salah satu jenis memori yang tercepat yang berada di luar sistem prosesor itu sendiri, dan RAM juga memiliki kapasitas untuk baca dan tulis. Ketika komputer dimatikan, seluruh konten yang disimpan di dalam RAM secara otomatis akan hilang seluruhnya. RAM terdiri dari dua jenis memori, yakni static RAM dan dynamic RAM. Dynamic RAM atau yang bisa disingkat dengan DRAM merupakan jenis RAM yang digunakan dalam perangkat komputasi, terutama komputer personal. Memori ini menyimpan setiap tipe data pada komputer elektronik pasif terpisah yang berada di dalam masing-masing IC. Static RAM menggunakan teknologi yang sangat berbeda dengan dynamic RAM. Static RAM bersifat lebih cepat dibandingkan dengan dynamic RAM, namun karena memori jenis ini memiliki banyak bagian daripada dynamic RAM, maka memori ini ukurannya lebih besar daripada dynamic RAM. Perkenalkan, nama saya Cindy Anastasia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat penyimpanan internal. Di dalam memori utama di dalam sebuah komputer sering disebut sebagai RAM atau Random Access Memory, yang diketahui sebagai sebuah komputer yang menyimpan sistem operasi, software, aplikasi, dan informasi-informasi yang digunakan oleh prosesor. Di dalam memori utama itu terdapat perangkat penyimpanan internal dan eksternal. Nah, perangkat penyimpanan internal dalam komputer juga disebut sebagai penyimpanan sekunder atau tempat penyimpanan secara permanen. Penyimpanan sekunder ini berbeda dengan memori utama. Perangkat penyimpanan sekunder ini tidak bisa langsung diakses oleh prosesor karena dia melakukan dua kerjanya. Di dalam perangkat penyimpanan internal terdapat hard disk atau HDD, hard disk drive. Hard disk ini merupakan media penyimpanan elektromekanis yang bekerja dengan menggunakan penyimpanan berbentuk magnet yang disimpan di dalam sebuah piringan yang dinamakan platter. Hard disk ini merupakan tempat penyimpanan yang penyimpanannya juga sekunder atau secara permanen. Pada awal mulanya, hard disk itu berbentuk seperti ini yang hanya dapat menampung data sebesar 5 MB. Namun semakin berkembangnya waktu, hard disk yang sekarang kita gunakan itu adalah yang seperti ini. Selanjutnya yakni solid state drive atau SSD. Solid state drive yang umumnya disingkat dengan SSD merupakan media penyimpanan dengan menggunakan teknologi non-volatile memory. Yang maksudnya non-volatile ini adalah datanya itu bisa dihapus dan dibuat kembali. SSD ini tidak menggunakan piringan magnetis seperti hard disk konvensional, maksudnya yang ini. SSD ini umumnya menggunakan interface elektronik yang kompatibel dengan input-output tradisional seperti hard disk. Selanjutnya itu ada SSHD, merupakan teknologi hybrid yang dihasilkan dari perpaduan antara SSD dan HDD atau hard disk.
Teknologi ini menggunakan dua teknologi tersebut dalam satu perangkat yang ada. Tujuannya meningkatkan kecepatan teknologi hard disk yang sudah ada dan memiliki kapasitas yang lumayan tinggi. Cara kerja SSHD ini adalah data akan disimpan di dalam unit SSD terlebih dahulu sebagai buffer untuk kemudian ditransfer ke sektor hard disk yang ada di dalam perangkat SSD tersebut. Nama saya Salsade Oktavianda Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat penyimpanan eksternal. Yang pertama, ada optical disk. Sebuah optical disk mewakili istilah untuk perangkat penyimpanan yang berbentuk seperti cakram. Bentuknya tipis dan melingkar yang menyimpan data-data biner dalam bentuk bit dan led. Yang kedua, compact disk. Teknologi CD terdiri dari beberapa lapisan, yakni lapisan polikarbonat, ada juga lapisan yang memantulkan sinar laser. Kemudian, ada lapisan transparan yang melindungi lapisan dari CD yang lain. Dan ada lapisan terakhir yang berupa cover yang digunakan sebagai penanda CD tersebut. Nah, di sebelah kanan ini contoh gambar dari lapisan CD. Yang ketiga yaitu digital video disk. DVD atau digital video disk merupakan generasi kedua dari penyimpanan optis. Pengembangnya juga masih sama dengan CD, yakni Philips dan Sony. Teknologi ini dikembangkan pada tahun 1995. Tujuan awal diciptakannya format DVD ini hanya digunakan untuk menyimpan data dan video. Hal ini dikarenakan teknologi video membutuhkan penyimpanan yang lebih besar daripada teknologi yang sudah ada di CD. Bentuk struktur lapisan pada DVD masih sama dengan teknologi yang ada pada CD. Yang keempat, ada Blu-ray. Teknologi Blu-ray merupakan teknologi terbaru pada penyimpanan optik. Dirilis pada tahun 2006 yang diawali oleh Blu-ray Disc Association. Standar ini diciptakan karena kebutuhan teknologi yang semakin meningkat dan awalnya digunakan untuk menyimpan video pada resolusi yang tinggi hingga sangat tinggi. Yang kelima, magnetic disk. Magnetic disk merupakan teknologi penyimpanan yang menggunakan teknologi magnetis untuk menyimpan datanya. Yang keenam, external hard disk, yaitu merupakan salah satu bagian dari penyimpanan eksternal karena hard disk jenis ini dapat dipasang dan dicabut sewaktu-waktu tanpa mempengaruhi kinerja sistem. Yang ketujuh, floppy disk. Digunakan untuk menyimpan data-data penting yang tidak bisa disimpan pada komputer saat itu, karena memori internal sebuah komputer pada zaman dahulu sangatlah kecil. Floppy disk memiliki banyak ukuran dan banyak kapasitas. Pada awal diciptakannya floppy disk ini, ukurannya adalah 8 inci. Dengan data maksimal yang bisa disimpan adalah kurang dari 80 kilobyte dan semakin berkembang. Nah, di bawah ini adalah contoh gambar dari floppy disk. 8. Flash memory. Flash memory merupakan teknologi penyimpanan yang menggunakan teknologi gerbang logika NAND dan NOR. Teknologi ini mulai dikenalkan pada pasar tahun 1984. Teknologi ini berkembang hingga sekarang dan banyak digunakan pada berbagai lini media penyimpanan. Contohnya seperti flash disk dan memory card yang sering sekali kita gunakan. Selain pada flash disk dan memory card, flash memory ini juga digunakan pada ROM. Prinsip dari flash memory ini adalah dengan menyimpan informasi dari sel-sel memori yang dibuat dari transistor-transistor. Yang kesembilan ada USB flash disk atau juga sering disebut thumb drive. Merupakan teknologi penyimpanan berbentuk sebuah stick. Flash drive ini di dalamnya memiliki flash memory yang biasanya terhubung dengan interface USB. USB flash drive atau populer di Indonesia dengan nama flash disk ini mulai muncul pada tahun 2000-an. Dengan ukuran waktu itu masih dalam 1 MB, dengan perkembangan teknologi sekarang, flash drive sudah dapat mencapai 2000 GB atau 2 TB dalam satu perangkat penyimpanan berbentuk stick ini.
Yang ke-10 ada memory card. Memory card atau dengan nama lain flashcard merupakan media penyimpanan yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan informasi dalam bentuk digital. Memory card ini biasanya digunakan pada perangkat mobile atau portable seperti kamera digital, laptop, handphone, video game, konsol, dan sebagainya. Memory card ini tersedia dalam berbagai bentuk seperti compact flash, secure digital card, micro secure digital card, dan lain-lain. Salah satu teknologi flash memory yang sering kita gunakan adalah bentuk micro SD card. Dengan ukuran yang sangat kecil, memori ini bisa kita masukkan dalam handphone atau perangkat mobile kita tanpa membutuhkan ruangan yang besar. Meskipun kecil, teknologi ini dapat kita gunakan dan tidak bisa diremehkan. Micro SD card dengan ukuran kurang dari 2 cm persegi ini dapat menyimpan data hingga 500 GB. Itulah dia tadi 10 perangkat penyimpanan eksternal. Perkenalkan, nama saya Dewi Andika. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi terakhir, yaitu flash disk dan memory card. Flash disk merupakan perangkat keras atau perangkat tambahan yang dapat digunakan untuk menyimpan data secara digital. Flash disk adalah sebuah media untuk menyimpan data secara portable yang bisa disambungkan dengan port USB pada sebuah komputer atau laptop. Flash disk yang merupakan media penyimpanan pada mulanya tidak terlalu dipentingkan seperti sekarang ini. Ketika pertama kali muncul, flash disk memiliki ukuran yang kurang dari setengah giga atau hanya 512 MB saja. Ukuran tersebut lebih kecil daripada ukuran CD atau DVD yang berukuran 700 MB. Dengan seiring berjalannya waktu hingga terus mengalami kemajuan teknologi, keberadaan dari flash disk ini menjadi sesuatu yang wajib dibawa. Mengingat jika ada orang belum mempunyai laptop atau komputer, maka dia bisa membeli flash disk untuk mendukung kinerja aktivitasnya seperti sekolah, bekerja, dan lain-lain. Saat ini, flash disk telah mengalami kemajuan dan peningkatan dalam ukuran mulai dari 4 GB, 8 GB, 16 GB, dan seterusnya hingga bahkan yang berkapasitas TV. Dengan kapasitas yang telah meningkat, maka tidak perlu lagi menggunakan media penyimpanan seperti disket yang saat ini susah untuk ditemui. Cara kerja flash disk. Flash disk dapat digunakan dengan mudah. Cara kerjanya adalah cukup dengan menancapkan flash disk ke port USB pada laptop atau komputer hingga muncul keterangan atau pemberitahuan di My Computer Flash Disk sudah terbaca. Jika sudah terbaca, maka Anda dapat dengan mudah menggunakan flash disk atau membuka file yang ada di dalamnya. Fungsi flash disk atau USB flash drive mempunyai fungsi untuk menyimpan file. Adapun fungsinya juga dapat untuk menyimpan data berupa tulisan gambar, MP3, video, serta aplikasi perangkat lunak lainnya. Selain dapat menyimpan, flash disk juga dapat digunakan untuk memindahkan file yang ada dalam komputer atau laptop. Flash disk juga dapat digunakan untuk instalasi sistem operasi Windows atau Linux jika dibuat bootable. Digunakan untuk menyimpan data-data penting lainnya. Flash disk juga memiliki kekurangan dan kelebihan, kelebihan flash disk yaitu memiliki ukuran yang kecil dan simple, tetapi bisa menyimpan file yang berukuran besar. Flash disk juga bisa dipakai sebagai media instalasi Windows dengan membuat bootable Windows. Ketiga, mudah digunakan dan tidak membutuhkan instalasi dan juga tidak memerlukan waktu yang lama. Dengan menggunakan yang benar, tentu akan membuat umur flash disk awet. Harganya terjangkau. Kekurangan flash disk. Ukuran yang kecil membuat flash disk harus hati-hati untuk dibawa karena bisa saja hilang atau terjatuh di jalan. Selain bisa saja hilang atau terjatuh, flash disk juga bisa harus disimpan dan dijauhkan dari air dan api. Kemudian, penggunaan flash disk pada anak-anak harus diawasi pengawasan orang tua agar tidak disalahgunakan. Itulah penjelasan tentang flash disk atau flash drive. Selanjutnya, pengertian memory card. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya memory card atau yang sering kita sebut dengan kartu memori. Memory card
Memanglah ukurannya sangat kecil tapi fungsinya sangat besar. Namun, untuk para pemula mungkin masih sedikit kurang paham dengan apa itu memory card dan apa saja fungsinya. Memory card atau kartu memori adalah alat yang dipakai untuk media penyimpanan data digital pada sebuah perangkat, contohnya gadget seperti kamera digital, PDA, dan handphone. Data digital tersebut dapat berupa gambar, video, dan audio. Memory card itu mempunyai banyak ukuran mulai dari 128 MB, 512 MB, dan seterusnya, bahkan lebih. Berikut jenis-jenis memory card. Ada 1 memory stick, kedua multimedia card, ketiga secure digital card, keempat ada compact flash card, kelima smart media card. Itulah penjelasan saya tentang USB flash disk dan memory card. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknologi penyimpanan awan. Dengan perkembangan teknologi internet, kita dapat menyimpan data pada penyimpanan awan atau yang secara umum disebut dengan cloud storage. Banyak sekali layanan cloud storage yang disediakan di internet, mulai dari versi gratis maupun versi berbayar. Teknologi penyimpanan awan ini memiliki kelebihan yakni data kita bisa diakses di mana saja dan kapan saja, serta catatan selama kita memiliki koneksi internet. Berikut ini adalah contoh dari penyimpanan awan, di antara ada Google Drive dan Dropbox.